Kita lanjut ke annotation yang selanjutnya, yaitu reader. Reader ini berfungsi untuk memberikan suatu keterangan suatu objek. Nah, di sini keterangan ini dapat memudahkan seorang pembaca gambar untuk membaca gambar tersebut. Nah, di reader ini juga kita dapat memberikan nama suatu objek yang telah kita gambar. Langkah pertama, untuk penggunaan leader, kita bisa mengklik bagian sini atau kita ketik mleader dengan shortcut mleader. Nah, gampangnya kita klik untuk bagian sini, kita klik kiri lalu kita pilih bagian yang akan kita deskripsikan. Misalkan sebelumnya saya ini memiliki sebuah bangun datar, kita misalkan ini adalah sebuah rumah, ini bagian genteng, ini bagian dindingnya, dan ini bagian pondasinya. Misal kita akan memberikan deskripsi pada gentengnya terlebih dahulu. Kita klik bagian sini, ataupun di sini juga bisa. Kita misalkan menggunakan bagian sini, lalu kita klik kiri lalu tarik ke atas. Nah, di sini maka akan muncul secara otomatis untuk memasukkan teksnya. Untuk caranya atau rulesnya sama seperti multi-line text dan single line text. Di sini untuk mengubah ukurannya, ini untuk merubah jenis fontnya, dan ini merubah posisi dari teksnya. Misal kita akan menggunakan ukuran 15, sudah enter. Nah, di sini terlihat sangat besar sekali. Jikalau kita sudah menyelesaikan tulisan kita, maka tulisannya akan menyesuaikan ukuran dari yang telah kita ketik ini. Bisa kita gunakan fontnya yaitu Arial Narrow, lalu kita masukkan ini adalah misal kita ketik atap rumah. Di sini tulisannya nampak besar sekali. Jika sudah kita close text editor atau kita ketik enter, maka ukurannya menyesuaikan. Kalau kita ingin mengakhiri perintahnya ini, kita hanya bisa menggunakan close text editor. Kita ketik atau kita klik close text editor. Nah, maka di sini tulisannya akan menyesuaikan ukuran yang telah kita masukkan tadi. Lanjut untuk deskripsi yang bagian dinding ini, kita masuk lagi ke bagian leader. Kita pilih bagian sini, kita pilih tengah-tengahnya, lalu kita tarik ke samping. Nah, ya sudah, klik kiri, lalu kita masukkan tulisannya yaitu dinding bata. Nah, sini kita rubah ukurannya juga menjadi 15, lalu enter. Kita ubah ukurannya terlebih dahulu. Kita hapus terlebih dahulu, hapus, masuk ke leader lagi, kita pilih bagian sini, tarik ke samping, lalu masukkan ukurannya yaitu 15, enter, lalu masukkan tulisan dinding bata. Jika sudah, kita pilih fontnya, kita samakan Arial Narrow, lalu close text editor. Nah, sudah terbentuk seperti ini. Lalu lanjut untuk bagian fondasinya, kita masuk ke leader lagi, masuk ke leader, kita pilih bagian sininya, bagian tengah, tarik ke samping, kita sudah klik kiri, kita rubah ukurannya terlebih dahulu 15, kita rubah fontnya Arial Narrow, lalu kita masukkan misal fondasi batu kali, lalu close text editor. Nah, sudah terbentuk sebuah leader atau sebuah deskripsi dari suatu objek. Di sini yaitu atap rumah, yang ini ada dinding bata, yang ini adalah fondasi batu kali. Kita lanjutkan ke pembagian leadernya. Leader ini terbagi menjadi 4: add leader, remove leader, align, dan collect. Dari 4 ini kita belajar 3, yaitu add leader, remove leader, dan align. Yang pertama yaitu add leader. Add leader ini berfungsi untuk menambah leader atau menambah teks deskripsi untuk suatu objek. Misal kita pilih bagian sini, kita pilih select multi. Nah, kita pilih bagian teksnya ini, lalu kita arahkan ke arah yang sama yaitu bagian atap. Nah, maka akan
tersambung seperti ini. Jadi AdLeader ini langkah pertamanya jika muncul tulisan select a multi-leader, maka kita pilih deskripsi atau keterangan yang akan kita tambahkan ke objek yang lainnya. Misalkan tadi kita pilih atap rumah. Nah, kita tambahkan kita tambahkan leadernya atau deskripsinya ke untuk bagian atap yang bagian sini, untuk bagian atap lainnya. Selanjutnya misal kita menambahkan leader untuk bagian dinding bata. Kita klik bagian dinding bata, lalu kita arahkan ke arah yang sama, ke arah dinding bata, dan sudah klik kiri. Nah, maka akan tersambung seperti ini. Kalau sudah, klik enter. Masuk lagi ke add leader. Sekarang giliran pondasi batu kalinya. Kita klik bagian pondasi batu kali, lalu kita sambungkan ke bagian sini. Nah, maka akan tergabung seperti ini. Untuk atap rumah, deskripsinya menyambung dari yang sini dan sini. Dan dinding bata, pondasi batu kali. Nah, untuk editor, caranya seperti itu atau cara kerjanya seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu remove leader. Nah, remove leader ini kebalikannya, ini untuk menghapus suatu leader. Misal kita klik bagian sini. Nah, jika sudah muncul specify leaders to remove, or kita klik bagian yang akan kita hapus. Misal kita klik bagian sini, lalu bentar. Nah, maka akan terhapus seperti ini. Remove leader berfungsi untuk menghapus suatu leader yang berlebihan atau suatu leader yang ingin kita hapus. Misal kita hapus bagian sini lagi. Kita pilih remove leader, kita klik, lalu klik bagian sini, lalu enter. Nah, caranya kurang lebih sama untuk menghapus leader yang ingin kita hapus. Masuk ke remove leader lagi, yang terakhir kita hapus untuk bagian sini. Kita klik objeknya, lalu klik lagi yang ingin kita hapus, lalu enter. Nah, maka akan terhapus untuk leader yang berlebihan tadi atau leader yang baru kita tambahkan tadi. Lanjut, align ini berfungsi untuk meluruskan atau mensejajarkan deskripsi dari objek ini. Misal, kita akan memanjangkan terlebih dahulu untuk garis leadernya ini. Bagaimana caranya? Kita klik bagian sini, lalu pilih bagian ujung sini, lalu tarik ke samping. Nah, maka akan memanjang seperti ini. Nah, misal kita panjangkan ke bagian sini, kita klik. Nah, maka akan terbentuk seperti ini. Dari yang sebelumnya lurus hanya di sini, lalu kita panjangkan sampai ke sini. Kita lakukan hal yang sama untuk bagian sininya. Kita klik, kita pilih ujung bagian sini, lalu kita tarik ke samping. Lalu terakhir untuk pondasi batu kali, klik di bagian sini, lalu tarik ke samping. Nah, di sini dapat kita lihat, di sini belum lurus untuk satu sama lain. Bagaimana cara meluruskannya? Kita gunakan align. Nah, align di sini sudah muncul select multi leaders. Nah, kita diharuskan untuk memilih satu dari 3 leaders ini untuk sebagai acuan agar 3 leaders ini menjadi lurus. Misal kita luruskan dengan atap rumah. Kita ketik atap rumah atau klik atap rumah, lalu klik dinding bata, lalu klik fondasi. Sudah enter. Kita ketik bagian atap rumah. Nah, maka akan lurus untuk dinding bata dan pondasi batu kali ini. Dari sebelumnya di bagian sini, lalu lurus menjadi sejajar dengan leadernya atap rumah. Yang kurang lebih cara kerjanya align di bagian leader ini seperti itu untuk mensejajarkan leader atau deskripsi dari satu objek. Kita lanjutkan untuk pengaplikasian pada leader ini. Nah, pada leader ini kita akan aplikasikan pada pondasi batu kali yang telah saya buat ini. Saya di sini akan memberikan sebuah teks keterangan pada tiap-tiap bagian dari pondasi batu kali ini menggunakan leader. Di sini terbagi menjadi beberapa bagian, kita akan memberikan deskripsi pada tiap bagian ini. Kita masuk ke leader terlebih dahulu. Kita pilih bagian sini untuk pasangan batu bata. Kita pilih bagian sini, klik tarik ke atas sedikit, lalu klik bagian sini, lalu masukkan ukurannya terlebih dahulu yaitu 4,5, ketik pasangan batu bata atau pas titik batu bata. Jika sudah, close text editor.
sudah terbentuk seperti ini. Lanjut ke sleeve dengan ukuran 15/25. Masuk ke leader lagi, pilih bagian sini, sleeve yaitu pada bagian sini. Kita pilih bagian sini, tarik ke atas, ke sini misal. Klik, lalu masukkan ukuran yang sama, 4,5, klik sleeve, S-L-O-O-F, lalu close text editor. Selanjutnya yaitu rabat bagian sini. Masuk ke leader lagi, klik bagian sini, masuk leader, klik bagian sini, tarik ke atas, lalu masukkan ukurannya yaitu 4,5 sama, klik rabat yaitu 6 cm, 6 cm sudah. Terus text editor kita tambahkan di sini kurang, kita klik terlebih dahulu, klik 2 kali, kita tambahkan sleeve 15/25. Nah, terus text editor. Lanjut ke pasir 10 cm. Leader lagi, masukkan pasir pada bagian sini, kita klik, tarik ke atas, bagian sini lah kira-kira segini. Masukkan pas tengah, ketik pasir T dengan tinggian 10 cm. Pasir T 10 cm. Sudah, close text editor. Di sini ada kurang sedikit pada rabat, T-nya belum tertulis. Kita klik 2 kali, klik T. Sudah, close text editor. Lanjut ke bagian granit 60x60. Masuk ke leader lagi, leader, lalu masuk ke sini, granit bagian paling atas ini. Granit, nah sini granit. Klik ke sini, lalu masukkan ukurannya, pas tengah, ketik granit 60x60. Ya sudah, close text editor. Lalu kita panjangkan sedikit pada panahnya ini, panah leader ini. Kita panjangkan sedikit, kita tarik ke samping. Nah, bisa kita luruskan pada garis pemanjangan ini, kita luruskan secara manual, atau kita bisa meluruskan dengan menggunakan align leader kayak yang tadi, ini contoh ini tadi. Sekarang kita misal akan menggunakan secara manual. Bagaimana caranya? Kita pilih garisnya terlebih dahulu, kita panjangkan, lalu kita luruskan ke atas ini. Jika sudah, tarik ke bawah lagi. Nah, di sini maka akan lurus. Nah, selanjutnya kita akan aplikasikan ke 3 bagian yang lain ini. Pilih bagian sini, panjangkan, luruskan, klik. Di bagian sini, panjangkan, luruskan, klik kiri. Bagian sini juga, panjangkan, luruskan, tarik ke bawah lagi, klik. Nah, sudah lurus antara satu sama lain. Lanjut ke bagian sini, bagian bawahnya sini, yaitu tanah uruk, pondasi batu kali, dan aan stamping. Kita masuk ke leader lagi, kita pilih bagian sini untuk tanah uruknya, bagian sini, kita tarik ke samping, klik. Kita pilih tulisan dari kanan ke kiri karena berada pada bagian sini. Kita pilih kanan ke kiri, lalu masukkan ukuran pas tengah, kita ketik tanah uruk. Ya sudah, close text editor. Lanjut ke fondasi batu kalinya. Masuk ke leader lagi, kita pilih bagian sini, tarik ke atas sedikit, lalu masukkan ukurannya pas tengah, kita pilih teks dari kanan ke kiri, lalu kita ketik fondasi batu kali. Sudah, close text editor. Lanjut ke aan stamping yang terakhir. Kita klik leader lagi, kita pilih bagian sini, tarik ke samping, kita luruskan, geserkan, misal di sini, lalu masukkan ukurannya 4,5, pilih kanan ke kiri, lalu ketik aan stamping.
Pink. Ya sudah, close text editor. Lalu kita luruskan teks ini atau keterangan ini. Kita panjangkan terlebih dahulu ke kiri. Kita luruskan secara manual. Klik, lalu enter. Bagian sini lagi. Kita pilih garisnya. Klik, panjangkan ke samping. Luruskan secara manual. Atau bisa menggunakan align leader. Kita menggunakan manual, cara manual. Klik kiri. Nah, maka sudah lurus seperti ini. Kita sudah melihat deskripsi atau keterangan pada tiap-tiap material atau bagian pada fondasi batu kali ini. Kita lanjutkan untuk pemberian elevasi atau ketinggian, atau kita bisa sebut dimensi pada fondasi batu kali ini. Nah, kita akan memberikan ukuran pada tiap-tiap fondasi batu kali ini. Kita gunakan cara yang sama, yaitu dengan dimension. Kita masuk ke linear, kita pilih bentuk atau bagian dari fondasi ini yang kita akan beri ukuran. Kita akan samakan kurang lebih seperti ini, seperti contoh yang telah saya buat. Contoh yang telah saya buat bagian sini, kalau tarik ke sini, yaitu sini 25. Misal kita tarik sampai sini lah, di sini. Nah, sudah. Lanjut ke bagian bawahnya lagi, yang bagian 90. Bagian 90 kita masuk ke linear lagi. Kita pilih bagian sini, tarik ke samping. Lalu pilih bagian sini, 90-nya di sini. Tarik ke samping, kita luruskan. Nah, udah 90. Masuk ke bawahnya lagi, yang bagian 20. Kita pilih linear lagi. Pilih bagian sini. Tarik ke samping sini, ke bawah. Tarik ke samping, luruskan. Nah, di sini sudah 20. Lanjut bawahnya lagi untuk yang 35. Pilih linear lagi, pilih bagian sini, lalu bagian sini, tarik ke samping, luruskan. Nah, jika sudah luruskan, nah di sini sudah tertera 35. Kita ulangi lagi, linear, pilih bagian sini, tarik ke samping, luruskan. Sudah, klik kiri. Nah, sudah terbentuk 35. Selanjutnya untuk bagian kanan sini, lanjut masuk ke linear lagi, pilih bagian sini, kita samakan dulu 18 dari sini ke sini. Nah, kita pilih bagian sini, tarik ke sini, tarik, salah. Yes, sudah benar nih. Masuk ke linear, bagian sini, tarik ke sini. Di sini punya saya tertera 20. Jika sudah, klik kiri. Lanjut untuk bagian ini, bawahnya lagi, masuk ke linear, pilih bagian sini, tarik ke sini, lalu luruskan ke sini. Masuk ke linear lagi, kita pilih bagian sini, lalu tarik ke bawah 97 sejauh sini. Nah, punya saya 95. Luruskan, ya sudah, klik kiri. Lanjut bagian bawahnya lagi, yang bagian 20 yang sama tadi. Masuk linear, klik bagian sini, ke bagian sini, tarik ke samping. Di sini tertera 215. Sebentar. Nah, di sini untuk bagian sininya yaitu 20. Salah. Kita masuk ke linear lagi. Kita pilih bagian sini sampai ke sini. Jadi 20. Nah, tadi salah teknis. Klik sini, sejarkan. Lalu klik. Nah, sudah 20. Sekarang untuk bagian 15-nya. Masuk ke linear lagi. Pilih bagian sini. Ini tarik ke sini, itu di sini 15. Nah, kita luruskan, saya sejarkan terlebih dahulu. Klik kiri, sudah. Lalu masuk lagi ke bagian bawahnya lagi. Linear lagi, bagian sini, bagian 20 yaitu sini. Dari sini ke sini. Klik, lalu klik sini. Nah, sejarkan dulu. Nah, di sini sudah tertera 20. Lanjut untuk bagian bawahnya sini. Bagian bawah kita masuk ke linear lagi. Kita akan tarik untuk bagian sini terlebih dahulu. Bagian sini dan sini. Tarik ke bawah. Nah, ini sudah 70. Lalu lanjut yang terakhir bagian 80-nya. Masuk ke linear lagi.
bagian ujung sini dan bagian ujung sini. Nah, tarik ke bawah 80. Nah, kurang lebih seperti ini untuk pemberian dimensi atau elevasi pada pondasi batu kali. Yang sebelumnya kita sudah membuat teks keterangan pada tiap-tiap bagian pada pondasi batu kali ini, dan yang terakhir kita telah membuat dimensi atau elevasi pada tiap-tiap bagian pondasi batu kali ini.